Oke, halo guys, balik lagi di Riser Channel dan kali ini di konten tabir. Kali ini sesuai dengan request teman-teman yang dimana banyak banget nih yang minta buat ngelanjutin bahas misteri mengenai game Missile. Sebenarnya udah sangat banyak nih misteri untuk game ini yang bisa kita explore sendiri. So sebelumnya kita udah pernah nih bahas tentang beberapa karakter dari game Missile ini ya, seperti Crazy Mita, ada Kind Mita, kemudian ada Ugly Mita dan juga ada Lost Mita. Tapi kali ini kita bakal bahas yang sedikit berbeda, yaitu kita bakal bahas misteri menarik yang ada di dalam game Missile ini yang mungkin belum kalian ketahui. Sebelumnya terima kasih nih buat kalian atas komentar dan informasi tambahan yang membuat gue semakin semangat dan pengen banget buat explore lebih jauh di game ini. Jadinya gue bener-bener niat banget nih buat ngulik-ngulik semua misteri dan juga teori yang ada di dalam game Missile ini. Well, kali ini nggak cuma sekedar teori, tapi kita itu bakal bahas bersama guys. Jadi tenang aja, forum diskusi ada di kolom komentar. Alright, so kita langsung aja masuk ke videonya. Let's go. Misteri pertama adalah model artefak. Ya, mungkin asing nih bagi kalian mendengarkan tentang model artefak ini. Nah, biar kalian tuh nggak asing, ingatkah kalian ketika aku berhasil diberikan cincin pernikahan oleh Mita? Ya, jadi kalau kalian ingat cincin yang diberikan oleh kita atau MC di awal game Missile saat bertemu dengan Kind Mita, itu adalah sebuah artefak. Yang dimana ternyata di game Missile ini tuh gak cuman ada satu artefak itu aja guys, gak cuman cincin. Faktanya ada beberapa model artefak lain yang tersebar seperti kalung saat bertemu dengan player lain di ruang antar versi, dan juga sepatu fancy yang dapat kalian lihat di penjelasan cartridge player ke-9. Nah, pada penjelasan cartridge player 9 ini disebutkan bahwa player 9 ini tuh pengen kabur dan menemukan sebuah sepatu yang cukup unik, yang dimana sepatu ini tuh bisa membuat dia berpindah-pindah versi. Ya, sebut aja sepatu fancy. Sayangnya player ke-9 ini justru malah nyasar nih ke ruang hampa yang tidak tahu ada di mana, dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke core, yang dimana dia itu sempat bertemu tuh sama core Mita. Ya, meskipun sempat takut, tapi pada akhirnya dia merasa nyaman di dalam core tersebut. Karena pada faktanya, core Mita ini tuh nggak pernah menyentuh dia sama sekali. Nah, uniknya nih, di deskripsi cartridge terakhir, dijelaskan tuh kalau dia itu menetap di core sampai menemukan jalan keluar. Pertanyaannya adalah, kemanakah dia saat kita itu masuk ke core? Well, jawabannya adalah dia udah menjadi cartridge, karena jelas banget tuh Crazy Mita itu berhasil merubahnya menjadi cartridge. Karena kalau dia itu berhasil kabur, tentu aja kita nggak bakal nemuin cartridge tersebut, cartridge player 9 ini. So, apakah itu artinya ada model artefak lagi selain cincin, kalung, dan juga sepatu fancy? Jawabannya mungkin ada, tapi kita belum tahu tuh artefak apa lagi selain ketiga itu. Karena udah nggak ada lagi nih penjelasan mengenai artefak tersebut selain dari gamenya sendiri, seperti cincin yang tentu aja kita sebagai MC yang make, kemudian juga kalung yang tentu aja kita bisa lihat dari player lain yang ada di antar versi, dan juga sepatu fancy yang hanya dijelaskan melalui cartridge player ke-9. Kedua, player gila. Nah, pada chapter kedua saat kita itu masuk ke ruang antar versi, kita dapat bertemu dengan player yang sedang terluka dengan kalung artefak yang ada di lehernya untuk berpindah-pindah versi. Uniknya, berbeda nih dari kebanyakan player yang dijelaskan pada cartridge yang lain, di mana mereka itu pengen kabur dan juga keluar dari game Missile. Justru player gila ini memilih untuk stay dan tidak ingin meninggalkan permainan Missile ini. Ditambah lagi dia udah berada di dalam game selama 1 tahun. Bukti nyata bukan karbit biasa coy. Kenapa? Apakah dia tidak bertemu dengan Crazy Mita? Well, jika kita telah dia menyebutkan dia itu pengen bertemu dengan Mita yang cantiknya atau Mita yang ada di versinya gitu kan. Itu sebenarnya udah menyebutkan bahwa ada versi Mita lain yang mungkin belum pernah kita lihat di dalam game Missile ini sebagai MC. Nah, kalau kata salah satu viewers yang nonton videoku sebelumnya, itu adalah versi Flower Mita.
Tapi menurutku ini adalah Pretty Mita, karena kita nggak tahu tuh model Flower Mita itu seperti apa. Dan bahkan belum sempat disebutkan juga setauku dalam alur cerita game Miset. Sedangkan Pretty Mita meskipun kita nggak tahu modelnya seperti apa, pernah disebutkan oleh Short Hair Mita dan sesuai dengan namanya yang artinya Mita yang cantik. So, ini jadi lebih jelas nih dan lebih masuk akal jika Mita yang dikejar oleh player gila itu adalah Pretty Mita. Lalu, kenapa dia terluka? Jelas, dalam kelakuan dan juga bagaimana cara dia berbicara. Kayaknya player ini tuh sejenis dengan Crazy Mita yang agak yandere gitu atau mungkin psikopat gitu ya. Jadinya mungkin aja si Pretty Mita ini pun memutuskan untuk melukai si playernya dan pergi ke versi lain. Kemudian player gila ini pun mengejar dia dengan keadaan terluka untuk mengejar Pretty Mita. Tentu aja Crazy Mita pun gak bakal peduli dengan player seperti ini karena menurutnya dia bukan lagi manusia yang romantis dan mungkin Crazy Mita ini juga agak takut nih kalau tiba-tiba nanti dia dilukai gitu kan, mengingat Crazy Mita ini bukanlah model Mita yang asli melainkan the faulty one yang menyamar. Jadi sekalinya Crazy Mita ini rusak atau mati, maka dia sepenuhnya akan mati. Berbeda dengan model Mita yang lain yang dimana ketika dia dibunuh, dia bakal kembali spawn atau hidup. Ketiga, apakah semua model Mita itu bisa berpindah versi? Nah, kalau kalian mau mainkan game Miset dan bertanya ke Short Hair Mita saat bertemu dengannya di chapter ketiga, dia akan senang hati menjelaskan bahwa versi Mita itu ada banyak dengan versi dan indeks mereka masing-masing tentunya. Dia juga menjelaskan bahwa dia itu sempat berdebat tuh untuk menemukan rute terpendek dalam lompat versi dengan Pretty Mita. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa Cool Mita juga akan segera ke versi 1.15. di mana itu adalah versi yang sama ketika kalian bertemu dengan Short Hair Mita, tentunya untuk memindahkan sofa. Nah, dari sini aja udah jelas tuh kalau semua model Mita itu sebenarnya bisa-bisa aja untuk berpindah-pindah versi satu ke versi yang lain. Lagian kalau mereka itu nggak bisa pindah versi, ya nggak mungkin tuh akan ada banyak model Mita di versi Miset 1.15 saat kita bertemu dengan Short Hair Mita. Ditambah lagi, dia menjelaskan bahwa Short Hair Mita inilah yang bertugas dan bertanggung jawab atas model-model Mita yang baru lahir. Jadi udah jelas banget tuh kalau mereka itu bisa pindah versi dengan sangat mudah. Tapi gak semua Mita itu tahu rute terpendek untuk berpindah versi. Hanya ada beberapa yang jenius. Sejauh ini yang baru kita ketahui sih cuma Short Hair Mita dan juga Kind Mita. Kenapa bukan Crazy Mita? Menurutku Crazy Mita butuh waktu tuh untuk berpindah versi karena dia tidak tahu rute terpendek untuk pindah versi. Bukti teori ini sangat kuat karena dia tidak bisa menemukan kita di semua versi yang kita lewati. Jadi udah pasti tuh dia mengambil rute berbeda yang cukup lama dibandingkan kita sebagai player. Jadi udah terjawab lah ya, untuk semua model Mita ini tentu aja bisa berpindah-pindah versi. Jadi ya kalau misalnya mereka itu pengen bertemu satu sama lain gitu kan bisa aja gitu. Cuman emang ada beberapa Mita yang mungkin tidak ingin pindah-pindah versi karena udah nyaman dengan versi atau rumah mereka masing-masing. So oke guys, jadi itu aja untuk konten pembahasan game Miset pada video kali ini. Next mungkin gue bakal lanjutin untuk bahas lore atau detail karakter pada versi model Mita yang lain. Dan kalian juga boleh nih komen atau request kira-kira Mita versi apa dulu nih yang pengen kalian bahas. Silahkan request dan berdiskusi di kolom komentar. So ya mungkin video yang cukup segini dulu. Jadi seperti biasa jangan lupa tinggalkan like, share, comment, dan subscribe. Thanks for watching the video and see you next time. Goodbye.